Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kegiatan diseminasi praktek pembelajaran PKG PJOK berbasis proyek. Ini adalah rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK tahun ini. Ya, sebelumnya izinkan saya bacakan acara untuk ke depan. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat acara, mari kita lanjut saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut untuk acara yang kedua, yaitu langsung saja pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Komang Janek SPD. Kepada Bapak Komang Janek SPD dipersilakan. Baik, terima kasih untuk pembawa acara. Saya berdiri aja ya, Bapak Ibu ya, biar terkesan agak santai. Jadi sesuai dengan materi saya pada siang hari ini, yaitu ini adalah salah satu tugas PKG saya, yaitu tugas akhir yang mana memang harus wajib mengumpulkan tugas akhir dan menguploadnya. Jadi terima kasih sekali lagi kesempatan dan waktunya Bapak Ibu SMK Negeri 1 Negeri Agung yang berkenan hadir dan berpartisipasi. Langsung saja ya. Jadi ini adalah rencana tindak lanjut yang saya buat, yaitu untuk memenuhi program pengembangan guru PJOK. Dalam hal ini saya dapat tugas yaitu pembelajaran berbasis proyek. Jadi bagaimana harus memunculkan produk di SMK Negeri 1 Negeri Agung. Dalam hal ini yang berjudul Senam Kreasi. Ya. Jadi itu untuk rencana tindak lanjutnya. Berikutnya slide kedua. Ya, rencana tindak lanjut yang saya buat itu dilatar belakangi adalah kegiatan atau aktivitas fisik murid di SMK Negeri 1 Negeri Agung terjadi pada saat kegiatan pembelajaran PJOK dan juga senam bersama setiap pagi di hari Jumat. Dalam kegiatan senam bersama tersebut, senam yang dilakukan adalah senam yang sudah tersedia seperti senam Lampung Berjaya atau senam mancing. Jadi dalam kegiatan kita senam sehari-hari di hari Jumat itu ya senamnya itu saja. Jadi saya punya gagasan, punya rencana akan membuat suatu senam yang lain dari yang sudah ditentukan. Jadi nanti bisa membuat kreasi sendiri, musiknya sendiri, dan gerakannya sendiri gitu. Nah, dengan terbatasnya senam yang dilakukan akan membuat pengalaman gerak murid juga terbatas. Ini pasti ya. Jadi karena senamnya itu saja, makanya kadang siswa itu merasa jenuh, merasa bosan dan lain sebagainya. Makanya saya berinisiatif yaitu tadi membuat suatu rencana untuk membuat senam kreasi, di mana konsep pendidikan gerak harus memberikan pengalaman gerak yang tidak terbatas. Nah, jadi nanti peserta didik itu mengekspresikan segala
gerakannya sendiri. Dia menciptakan gerakan sendiri, menentukan musiknya sendiri, sehingga geraknya itu tidak terbatas gitu. Jadi kalau senam Lampung Berjaya itu kan gerakannya sudah ditentukan. Jadi siswa itu geraknya terbatas. Dalam hal ini ketika nanti rencana senam kreasi, jadi siswa itu bebas bergerak sesuai dengan keinginannya, tapi harus berirama, ya, gitu. Aset yang bisa dimanfaatkan dalam program ini adalah aset fisik dan manusia. Aset fisik yaitu lapangan dan sound system pengeras suara, serta aset manusia yaitu ada kepala sekolah yang menyetujui di situ. Terus nanti dulu ada guru yang mempunyai keahlian di bidang seni tari. Misalnya nanti saya berkolaborasi dengan Ibu Ilo Lisantri selaku mahir dalam seni tari. Jadi ada siswanya, ada orang tua wali murid minta izin dulu, boleh nggak nanti siswanya terlibat untuk senam kreasi. Di dalam program ini suara, pilihan, dan kepemilikan murid dilakukan dengan cara murid membuat gerakan sendiri, menentukan musik sendiri, dan memimpin dalam kegiatan senam bersama sesuai dengan kelompoknya masing-masing nanti. Nanti dalam hal ini saya menunjuk di kelas 10, nanti kelas 10 per kelas itu membuat kelompok sendiri. Nanti mereka membuat tugas yaitu senam irama, yaitu menentukan senamnya sendiri seperti apa, menentukan musiknya seperti apa, dan mereka mau nggak mau harus berani memimpin untuk menjadi instruktur senam dalam kegiatan kita di hari Jumat, gitu ya. Terus berikutnya, nah, tujuan program yang saya buat ini adalah yang pertama, peserta didik mampu membuat rangkaian gerak berirama, mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Ini langkah pertamanya adalah peserta didik itu mampu membuat rangkaian dulu. Dia nanti harus bisa membuat rangkaian gerakannya seperti apa, temponya seperti apa, ya mereka yang menentukan. Untuk tujuan berikutnya adalah peserta didik mampu mempraktekkan rangkaian gerak berirama, mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Setelah peserta didik itu membuat rangkaian gerakan sendiri, nah nanti langkah berikutnya adalah peserta didik itu mampu mempraktekkan gerakan yang dirangkai itu. Nah, kemudian tujuan yang terakhir adalah peserta didik mampu membuat video gerakan berirama, mengikuti musik secara berkelompok dan disebar luaskan di media sosial. Setelah itu menjadi satu kesatuan, dari membuat rangkaian gerak dulu, habis itu mereka mampu mempraktekkan, dan berikutnya adalah mereka membuat suatu dokumentasi yang nanti akan disebarluaskan di media sosialisasi. Ya, itu tujuan dari program saya. Untuk selanjutnya adalah capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, jadi capaian yang pertama adalah mampu membuat rangkaian gerak berirama, mengikuti musik secara kelompok yang tujuan tadi. Dia membuat rangkaian berirama dulu. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, sosialisasi program kepada murid dan orang tua. Nanti itu saya yang akan minta izin. Dalam hal ini nanti minta izin dulu ke siswanya.
bahwasanya akan ada rencana program tindak lanjut ini yaitu senam kreasi, terus nanti menembus masuk langsung ke orang tua di rumah. Jadi kalau untuk orang tua itu maksudnya dalam hal ini mereka itu melakukan membuat rangkaian gerak itu nggak hanya di sekolahan, jadi mereka bisa di rumah. Nah, nanti takutnya ketika mereka melakukan gerakan di rumah masing-masing, orang tuanya bingung nanti. Ini ngapain anak saya kok joget-joget sendirian kan? Nah, kalau kita tidak izin seperti itu, ya akan timbul pertanyaan dari orang tua. Makanya kita izin dulu. Ketika nanti peserta didik itu tidak bisa membuat rangkaian gerak di sekolahan, maka mereka wajib membuat rangkaian gerakan di rumah masing-masing atau di tempat yang mereka tentukan. Nah, untuk yang kedua, pembagian kelompok dan mencari referensi. Ini penanggung jawabnya saya sendiri sebagai guru BJOK. Terus yang langkah berikutnya adalah pembuatan rangkaian gerak senam berirama oleh masing-masing kelompok dan penanggung jawabnya murid itu sendiri dan guru BJOK. Jadi itu langkah-langkah yang capaian pertama, yaitu membuat rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok. Nah, setiap kelompok itu bebas menentukan musik, lagu bertema mau anak-anak mau dewasa, itu bebas. Yang akan dipakai dengan menyelaraskan gerakan dengan musik. Ini penanggung jawabnya murid dan guru seni tari. Maksudnya di sini adalah mereka boleh meminta saran atau berkolaborasi dengan guru seni tari yang ada di SMK itu. Dalam hal ini kan kita ada guru seni tari yaitu Ibu Ruli Santri. Jadi nanti murid itu bebas minta untuk rangkaian geraknya seperti apa, nanya sama guru seni tari itu bebas ya. Jadi nanti untuk guru seni tari ya wajib membantu kan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah latihan masing-masing kelompok itu bebas. Nanti latihannya ditentukan oleh kelompok itu sendiri. Nah, jadi itu capaian yang pertama. Next, untuk capaian yang kedua, itu setelah membuat rangkaian gerak, capaian kedua itu mampu mempraktekkan gerak senam berirama mengikuti musik secara berkelompok. Setelah mereka membuat rangkaian, nah langkah berikutnya adalah mereka harus wajib mempraktekkan. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah yang pertama, penampilan senam dari kelompok 1 dan 2 dan seterusnya pada saat senam bersama. Penanggung jawabnya murid itu sendiri, guru PJOK dan guru seni tari. Maksudnya di sini adalah setelah mereka membuat rangkaian dan praktek yang sesungguhnya secara real senam itu sendiri, mereka mau nggak mau harus tampil. Nanti per kelompok. Nanti untuk pendampingnya yaitu guru PJOK dan guru seni tari itu sendiri. Yang kedua adalah penampilan senam dari kelompok 3 dan 4 dan seterusnya. Ini sama ya seperti tadi. Jadi cuman kelompoknya itu nggak terbatas, bisa 1 sampai 4 dan lain sebagainya. Untuk capaian ketiga yaitu membuat video senam berirama secara berkelompok dan menyebarluaskan di media sosial sesuai dengan tujuan yang saya buat tadi. Dari pertama, mereka membuat rangkaian geraknya seperti apa. Langkah kedua, mempraktekkan. Langkah ketiga adalah membuat produknya atau dokumentasinya sehingga mereka dapat menyebarluaskan, siapa tahu nanti yang like banyak, nanti mereka bisa jadi terkenal kan gitu.
Nah, ini caranya, langkahnya yaitu pembuatan video senam. Nah, di sini pembuatan video senam, nanti siswa bisa berkolaborasi dengan tim IT, yaitu dalam hal ini kan DKP. Nanti tentang tata cara pembuatan video yang baik dan benar itu kan ahlinya DKP. Nanti anak-anak bisa berkolaborasi terkait pembuatan videonya. Nah, untuk langkah berikutnya adalah setelah terbuat videonya itu, langkah berikutnya adalah mereka mengupload videonya di sosial media dan disebarluaskan. Itu untuk capaian langkah-langkahnya. Slide yang berikutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, jadi sebenarnya kegiatan saya ini adalah berkaitan dengan KPS kita yang ada di SMK Negeri 1 Negeri Agung, yaitu komunitas belajar sekolah ya. Jadi struktur programnya, nah sebenarnya ini harus ada tanggalnya ya. Jadi saya skip nanti karena dalam hal ini di Desember ini kan tugas akhir. Saya rencananya kemarin di bulan 11 buatnya, cuman kita berhalangan lagi ada kegiatan AAS ya. Jadi saya nggak bisa membuat programnya. Mungkin nanti setelah Januari kita nanti semester genap baru tertera untuk tanggal struktur programnya. Jenis kegiatannya itu kurikuler, itu di luar jam pelajaran. Sasaran peserta didik itu kelas 10 dan 11. Jadi saya lebih mendominasi di kelas 10. Nah, nanti kalau di kelas 11-nya bisa rekan saya yaitu guru penjas Pak Kades Swastika Negara. Lini masanya ya ini ya yang saya jelaskan tadi, sosialisasi program. Nanti program ini akan saya sosialisasikan terlebih dahulu ya terkait boleh atau tidak dilaksanakan untuk programnya. Yang pertama itu nanti sosialisasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat dan murid, sekaligus nanti ada wali muridnya. Nah, terus untuk pembuatan setelah sosialisasi, misalnya sudah diizinkan, nanti baru mereka merencanakan untuk pembuatan gerakan. Nanti ada jadwalnya itu. Nah, mungkin nanti di ajaran semester genap tertera nanti untuk jadwalnya. Terus untuk yang ketiga, penampilan senam masing-masing kelompok. Keempat, pembuatan video dan upload di media sosial. Nah, setelah semua terlaksana, nanti ada yang kelima yaitu refleksi terkait dari rangkaian yang dibuat, dari praktek senam yang dilaksanakan, dari menyebarluaskan ke media sosial, nanti pasti ada refleksinya. Yang lebih mengenai itu adalah di komen-komentarnya. Nanti kan banyak yang memberi masukan, itulah menjadi refleksi kita terkait untuk senam kreasi. Yaitu tadi mitranya dalam komunitas belajar guru seni tari dan guru mapel. Nah, ini mitra saya sebenarnya KPS yang ada di sekolahan, terus dan guru seni tari dan guru mapel yang lain, yaitu dalam hal pembuatan video kan saya butuh guru mapel di produktif DKP, itu mitranya. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama adalah aset manusia, yaitu kepala sekolah itu sebagai pendukung pelaksanaan program. Jadi kalau program ini kita buat sebaik mungkin, kalau tidak didukung ya apa jadinya kan gitu. Lebih baik sederhana tapi mendapat dukungan yang besar, itu kan lebih bagus. Nah, ini guru PJOK, saya sebagai fasilitator utama pelaksanaan program. Jadi saya membimbing dan memantau bagaimana terkait siswa itu melakukan
yaitu 3 tadi, rangkaian gerak, praktek geraknya seperti apa, dan menyebarluaskan di media sosial. Nah, untuk seni tari, ini untuk guru seni tari ini juga sebagai fasilitator dan penilai dalam menyelaraskan rangkaian gerak dengan musik. Jadi kapasitas guru seni tari ini bisa mendampingi, dan beliau lebih ahli tentang keselarasan geraknya. Enggak musiknya kencang, gerakannya lembek, kan jadi nggak selaras. Jadi yang kapasitas guru seni tari ya seperti itu, menyelaraskan gerak antara gerakan senam itu sendiri dan musiknya seperti apa. Terus murid, nah kapasitas murid di sini sebagai pelaksana program. Jadi dia dalam hal bahasa tabunya itu, kalau pelaksana program itu terlibat langsung gitu ya. Jadi siswa itu sebagai kreatornya ya. Nah, jadi itu kapasitas siswa. Nah, orang tua, wali murid itu monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan di rumah. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, keterlibatan orang tua wali yaitu dalam hal memantau apabila kelompok dari murid itu melakukan gerakan atau mempraktekkan keterampilan senam di rumah masing-masing. Jadi orang tua wajib memantau. Nanti kalau nggak dipantau, gerakannya bisa di luar kapasitas kan gitu. Yang aturannya ke kanan dua kali atau ke kiri 2 kali, ini bisa nanti satu ke kanan 2 kali dan ke kiri 2 kali. Ini bahaya. Makanya kapasitas orang tua itu sangat mempengaruhi. Jadi untuk mendukung kegiatan yang dilakukan siswa di rumah. Terus aset fisik itu juga harus mendukung. Dalam hal ini kita di SMK sudah, kalau untuk aset itu luar biasa ya. Jadi lapangan yang begitu luas, terus aulanya juga begitu luas, sound systemnya juga sangat memadai. Makanya untuk aset kita nggak ada PR lagi untuk aset. Nah, dan juga pengeras suara. Pengeras suara ini sebagai sarana pendukung pelaksanaan program. Jadi kalau sound systemnya itu kecil, sedangkan kalau aktivitas senam bersama itu siswanya banyak, ratusan, nanti yang depan aja yang kedengeran kan gitu, yang belakang nggak dengar sama sekali. Tapi untungnya kita di SMK terkait dengan pengeras suara itu sudah lebih dari cukup. Untuk selanjutnya yaitu rencana evaluasi. Evaluasi dilaksanakan pada setiap langkah yang telah dikerjakan. Adapun rinciannya sebagai berikut. 1. Itu pembuatan rangkaian gerakan senam berirama. Teknik pengambilan datanya itu observasi dan refleksi murid. Sumber data nanti dari hasil observasi yang dilakukan. Kemudian selesai observasi nanti ada tindakan refleksinya. Yang kedua adalah setelah rangkaian senam dibuat, mereka harus tampil. Penampilan senam per kelompok itu sendiri. Tekniknya yaitu pengambilan datanya, ujuk kinerja kelompok. Nanti kalau sudah dinilai kelompoknya, yang menjadi kritik dan saran kelompok itu nanti mereka bisa memperbaiki. Setelah tampil, mereka harus bisa membuat video senam itu. Nah, pembuatan video senam itu wajib dievaluasi karena takutnya nanti ada kata-kata yang mengandung unsur sara dan lain sebagainya. Musiknya ada yang musik nggak boleh harusnya diekspos, itu diekspos. Itu ya untuk pembuatan video senam.
berikutnya. Nah, ini kemungkinan tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah murid kesulitan dalam membuat rangkaian gerakan berirama. Ini pasti ya tantangannya, karena pertama itu pasti siswa itu grogi pada saat membuat rangkaian gerakan itu. Gerakannya mau seperti apa dan bagaimana polanya, temponya seperti apa. Nah, ini pasti mengalami kesulitan dan mungkin itu menjadi tantangannya bagi peserta didik itu. Rekomendasi solusinya yaitu memberikan bimbingan dan referensi mengenai contoh gerakan senam berirama. Nanti saya akan, setelah mereka kebingungan, kesulitan, solusi saya adalah saya akan nanti memberi bimbingan kepada murid itu sendiri terkait mau gerakannya seperti apa, terus memberikan solusi, maksudnya untuk melakukan gerakan itu nggak usah yang susah-susah gitu, dan musiknya juga nggak usah harus yang terlalu ngebeat misalnya. Nah, seperti itu kita memberi bimbingan. Nah, terus setelah memberi bimbingan juga kita memberikan referensi berupa contoh video gitu. Contoh video nanti kita bisa melalui YouTube dan lain sebagainya untuk gerakannya. Jadi mereka bisa memodifikasi gerakan yang kita beri ini referensi. Nah, jadi itu untuk kesulitan tantangan yang pertama. Yang kedua adalah tidak semua murid dalam setiap kelompok terlibat aktif dalam proses pembuatan rangkaian gerak senam berirama. Ini pasti, karena dalam satu kelompok itu berbeda pemikiran, berbeda kepala, berbeda mau, kan gitu. Jadi siswa itu pasti ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Nah, untuk solusinya adalah membuat pembagian tugas dalam kelompok secara jelas dan kesempatan bersama. Maksudnya ini, kalau misalnya dalam satu kelompok itu terdiri 10 orang, nanti per 10 orang itu dibagi lagi. Nah, dibagi 2 kelompok atau 3 kelompok, nanti masing-masing kelompok itu dapat tugas gerakan sendiri-sendiri. Setelah tugas itu tercapai, nanti mereka baru menjadi satu kesatuan. Jadi mereka membuat senam bersama gitu, jadi namanya seperti itu. Yang tantangan ketiga yaitu murid kesulitan dalam pembuatan video. Pasti, apalagi kalau siswa terkendala tidak menguasai gawai ya, apalagi gaptek bahasanya, itu pasti siswa itu merasa kesulitan dalam pembuatan video, apalagi ngedit gitu. Jadi pembuatan video itu juga penting, resolusinya ditentukan, pencahayaannya bagaimana, angle-nya dan lain sebagainya juga mempengaruhi. Itu pasti merasa kesulitan dan menjadi tantangan buat peserta didik. Solusinya yang saya berikan adalah memberikan tutorial pembuatan video senam dan meminta bantuan kepada orang tua serta tim IT. Jadi saya memberikan tutorial dari link YouTube tentang pengambilan pembuatan video yang baik dan yang benar itu seperti apa. Nah, setelah itu dipelajari, nanti mungkin mereka peserta didik itu bisa meminta bantuan kepada orang tuanya atau guru produktif tim atau tim IT, gitu ya. Untuk tantangannya saya rasa yang saya prioritaskan adalah dari 3 itu. Untuk selanjutnya adalah slide berikutnya. Terima kasih. Nah, jadi itu saja yang dapat saya paparkan dari tugas saya, yaitu rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek, yang mana harapan saya adalah ketika ini saya
membuat suatu produk yaitu senam bersama. Jadi nanti untuk instrukturnya itu peserta didik itu sendiri. Jadi mereka yang buat gerakannya seperti apa, mereka yang praktek, dan mereka yang menyebarluaskan praktek itu sendiri. Jadi itu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Tuhan Yang Maha Kuasa saya mohon ampun. Saya akhiri. Selamat siang. Ya, terima kasih kepada Bapak Komang Jahe SPD atas pemaparan materinya. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk para bapak-bapak, ibu-ibu peserta hari ini yang mau ada yang ditanyakan, silakan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bapak Komang Jahe. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi mendengarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Jane, jadi tadi dari tindak lanjut yang sudah Bapak Jane buat ya tentang bertema senam kreasi. Jadi ternyata senam itu banyak ya Pak. Ada senam kreasi, senam SKD dan senam aerobik ya. Itu yang saya dengar, nggak tahu yang lain. Jadi di sini yang belum saya pahami atau ingin saya tanyakan, kira-kira istilah senam kreasi, kemudian SKJ dan lain sebagainya itu ada persamaan atau perbedaan tidak? Jadi itu yang ingin saya tanyakan, karena kan kadang-kadang gerakannya berbeda-beda ya. Nah, jadi bagaimana itu? Kira-kira perbedaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih ya dari Ibu Miss Tuti ya, Miss Tuti Alawiyah. Menanyakan tentang senam kreasi itu sama enggak dengan senam SKJ ya? Kalau menurut saya, ini langsung saya jawab. Senam kreasi itu biasanya dia berbeda nih sama senam SKJ. Kalau senam kreasi itu kan mereka berkreasi tentang gerakan yang mereka bebas menentukannya. Musiknya pun bebas. Ya. Jadi kalau senam SKJ itu senam yang sudah dibakukan, Miss. Gerakannya dibakukan, musiknya pun dibakukan, ya itu musiknya gitu. Tidak boleh kita merubah gerakan itu dan merubah musiknya gitu. Jadi itu memang sudah dibakukan. Kalau persamaannya itu tidak sama. Kalau senam kreasi itu bebas mengekspresikan gerakannya semau sendiri. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu, Miss. Jadi kalau senam kreasi itu ya suka-suka ya? Suka-suka. Mau jungkir balik, mau bentuk seperti apa tuh terserah gitu ya? Terserah, bebas. Oke. Gitu. Jadi yang penting berirama dengan musiknya. Tetap ada musik ya? Iya, tetap diiringi dengan musik. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, terima kasih. Ada lagi ya? Ya, silakan Ibu Ilu Lisantri. Baik, terima kasih untuk waktunya karena telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya selamat siang untuk Bapak Ibu Dewan Guru. Di sini materinya cukup menarik ya, karena membahas tentang senam kreasi. Nah, di sini saya ingin bertanya sedikit Pak, sedikit saja, tidak banyak, karena saya masih bingung, masih bertanya-tanya. Untuk tolak ukur keberhasilan senam kreasi itu seperti apa? Tolak ukurnya keberhasilannya. Kalau tadi kan untuk gerakannya itu bebas, tidak ditentukan ya. Kalau dari untuk seni tari kan pasti ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilakukan. Artinya sudah ada peraturannya. Kalau senam kreasi ini kan tadi dikatakan bebas, terserah kreasinya masing-masing. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, untuk suatu keberhasilan dari senam kreasi itu dinilai apanya? Tolak ukur keberhasilan senam kreasi ini apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih
pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi langsung saya jawab ya. Dari kebetulan beliau ini kan guru seni tari ya. Jadi seharusnya beliau yang lebih paham tentang tolak ukurnya. Jadi nanti saya akan berkolaborasi. Misalnya nanti kalau jawaban saya masih kurang lengkap, nanti saya akan berkolaborasi dengan beliau. Jadi untuk tolak ukur keberhasilan senam kreasi itu, saya rasa kalau menurut saya itu sama ya dengan tolak ukur senam-senam yang lain pada umumnya. Jadi yang menjadikan senam itu bagus terlihatnya adalah salah satu kekompakannya. Apalagi kalau ini bicara tentang kelompok. Kalau dia per individu beda lagi. Jadi selain kekompakan, keselarasan gerak yang menjadikan tolak ukur keberhasilan juga, itu keselarasan gerak dengan musik juga itu menjadi suatu keberhasilan. Kalau yang saya sampaikan tadi, gerakannya itu ke kanan 2 kali, tapi musiknya terlalu ngebeat dan gak pas ketukannya, yaitu menjadi catatan kita kan gitu. Jadi keselarasan itu penting, bahkan menjadi tolak ukur keberhasilan juga antara gerakan yang dilakukan siswa itu dengan musik yang mereka tentukan. Nah terus di samping dari kekompakan pada saat melakukan gerakan dan keselarasan gerak, itu mungkin nanti ada lagi yang menjadi catatan keberhasilan itu pada saat mereka bersama-sama dalam hal ini itu merasa sukses melakukan gerakan. Dari rangkaian yang mereka buat dari awal itu seperti apa, mereka menentukan musiknya seperti apa, terus biasanya nanti menentukan durasi waktunya berapa lama. Nah itu menjadi kebanggaan tersendiri. Jadi saya rasa itu Bu menjadi tolak ukur keberhasilan untuk senam kreasi. Mungkin nanti kekurangan jawaban saya ini nanti saya minta jawaban yang lebih lengkap dari Ibu seni tari yang ada di SMK. Saya rasa itu Bu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya Pak ya. Mungkin sedikit menambahkan. Kalau untuk senam kreasi dengan seni tari memang benar ada sedikit persamaan. Hanya saja kan kalau untuk seni tari itu dia ada beberapa pakem yang tidak boleh digunakan. Misal contoh untuk dalam tari Lampung dengan tari Bali itu berbeda. Jadi ada beberapa hal gerakan tangan ataupun kaki yang tidak boleh dilakukan ketika contohnya saat tari Bali itu tidak sama gerakan tangannya dengan kaki saat menari tari Lampung. Itu jadi ada beberapa perbedaan. Oleh sebab itu tadi saya tanyakan keberhasilannya itu dapat diukur dari mana. Untuk senam sangat menarik, bahkan saya juga suka senam ya. Itu sangat menarik sekali karena dari musik dan iramanya itu dapat menggugah kita. Untuk keselarasan dan musik itu sangat penting memang untuk keberhasilannya itu memang sangat penting. Karena senam ini selain kita menyehatkan fisik, itu juga kita bisa mengajarkan anak-anak bagaimana cara untuk menikmati musik dengan gerakan tubuh. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi secara spontan saja ketika senam itu ya badan kita gerak-gerak kan seperti itu. Jadi terima kasih Bapak untuk jawabannya yang sangat memuaskan. Jadi saya sedikit artinya artinya senam ini sama dengan tari juga ya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Ilum. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
sesi tanya jawab ini. Kita lanjut acara terakhir yaitu penutup. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Komang Janek SPD tentang senam kreasi bisa segera terwujud, bisa terrealisasi di SMK kita, terus kita praktekkan sama-sama, kita senam sama-sama dengan senam karya anak-anak kita. Mungkin itu saja acara ini kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.